أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآفنا وفنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita sekeluarga anak zuriat hingga hari kiamat, ridhanya, rahmatnya, cintanya, keampunannya. Semoga Allah senantiasa menetapkan dan terus menambah keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan dan ketunduk patuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Aqidatul awam baris yang kelima. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifah. Dan adapun setelah mengata Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan salawat dan salam atas Nabi dan atas keluarga, maka ketahuilah olehmu, yakinkanlah olehmu, dengan wajiblah mengenal artinya berdosa bila kada mengenal Allah. Min wajibin lillahi ishrina sifah, daripada sifat yang wajib, sifat yang pasti bagi Allah, yaitu 20 sifat. Kita ambil Allah. Apa arti Allah? Ya kah? Siapa Tuhan kita? Allah. Kita menyembah Allah. Apa arti Allah? Hah? Nang Tuhan maklumnya ditakoni Tuhan. Apa arti Allah? Allah Tuhan. Arti Allah itu adalah nama bagi zat yang bersifat dengan segala kesempurnaan, maha suci, kekurangan. Ya kan? Itu arti Allah. Kita menyembah Allah, maksudnya menyembah zat yang bernama Allah, yang bersifat maha sempurna, mustahil kekurangan. Ya kan? Di waktu kita berzikir menyebut nama Allah, 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 atau ya Allah, ya Allah, waktu itu kita menyebut zat yang bernama Allah, yang bersifat maha sempurna, mustahil kekurangan. Jadi Allah itu
Ada zat, ada sifat, ada nama. Ini misal, tapi misal ini untuk memahamakan aja. Allah Maha Suci daripada misal, ya kan? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Kertas, ya kan? Namanya kertas. Apa zatnya? Zatnya apa? Kayu kah? Kayu lah. Kayu kah? Zatnya kayu kah? Namanya kertas. Sifatnya putih, ya kan? Panjangnya berapa misal? 15 cm. Lebarnya 10 misal, ya kan? Beratnya satu, ya berapa beratnya nah? Itu sifat ngarannya. Ya kah warna itu sifat, panjang sifat, lebar sifat, ya kah beratnya itu sifat ngarannya. Zatnya kayu. Ya kah di waktu kita menyebut kertas, nah itu ada zat, ada sifat, ada nama. Ya kah sepaket tuh kalau dipisah. Itu misal supaya mudah paham, teman jangan ya kan? Allah Maha Suci daripada misal. Jadi Allah itu nama bagi zat yang bersifat maha sempurna, mustahil, maha suci daripada segala kekurangan, ya kan? Kita menyembah Allah. Nya ada juga sebagian orang mengpena bapintaran pandir itu. Ikam menyembah siapa aja. Jadi ujar kita menyembah Allah. Belum situ lagi, situ masih tersembah nama aja. Iya kan? Nama lawan zat, lawan sifat itu kan udah dipisah. Satu paket. Jadi kita menyembah Allah, maksudnya menyembah zat yang bernama Allah, yang bersifat maha sempurna, maha suci kekurangan. Nah itu yang kita sembah. Zat yang bernama Allah, bersifat maha sempurna, itu yang kita sembah. Kada ada menyembah nama, ya kan? Jadi Allah ini salah satu nama daripada nama Allah. Bagi Allah nama yang tidak mengetahui kecuali berapa jumlahnya itu kecuali hanya Allah. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi itu disebutkan 99 nama. Inna lillahi tis'an wa tis'ina asma'an mi'atun ila wahidah wa man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1, 100 kurang 1 itu ya 99, 99 itu ya 100 kurang 1. Itu namanya menguatkan kata. Kecuali ya kan, siapa menghafalnya niscaya masuk surga. Ya kan, menghafal namanya kemudian berakhlak dengan akhlak nama itu, nama Allah Ta'ala itu kita amalkan akhlaknya. nya ada juga tuh 99 100 kurang 1 salah 99 100 kecuali 1. Siapa yang mengetahui yang 1 itu? Kenapa pulang mencari yang 1 pulang? Itu orang terbenahong adanya arti
Illa itu kurang 100 kecuali satu, artinya kecuali dikecualikan satu. Iya 99. Itu menguatkan kata adanya. 99 100 kecuali satu. Siapa yang mengetahui satu itu? Itu kan nyambung ngarannya. Kada banaho ngarannya mah arti yang disebut dalam Al-Quran 99, cuma jangan dibatasi nama Allah hanya 99. Tidak ada mengetahui nama Allah kecuali hanya Allah. Nama yang di sisi zatnya, di sisi nabi-nabi, ya kan? Ada tahu kita. Di sisi malaikat, dari nama-nama Allah itu, ya kan, Asmaul Husna 99 nama, maka Allah ini adalah nama yang paling besar, yang paling agung. Mengapa? Yang pertama bahwa Allah itu nama bagi zat yang bersifat sempurna, maha suci kekurangan. Jadi Allah ini menghimpun bagi seluruh Asmaul Husna, ya kan? Seluruh sifat-sifat Allah yang maha sempurna, seluruh nama-nama Allah yang maha indah itu dibuat dalam Allah, ya kan? Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, seluruhnya Asmaul Husna. Kalau Ar-Rahman itu menunjukkan sifat, Allah bersifat kasih sayang. Nah kalau Allah ini menunjukkan zatnya, memang zatnya yang bernama Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Dalam Al-Quran, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali hanya aku. Jadi nama Allah ini memang Allah Ta'ala nama Sidin memang Allah. Sidin juga yang menamai diri Sidin dengan Allah, bukan nama daripada makhluk. Kalau makhluk menamai Allah kada, atau nabi-nabi, malaikat kada, memang dari Allah. Demikian seluruh Asmaul Husna itu dari Allah, ya kan, bukan karangan nabi, bukan karangan malaikat. Kada boleh kita mengarang nama Allah tuh. Ini bagus nah namanya. Kalau disandarkan kepada Allah kada boleh. Yang kedua, nama Allah disebutlah di dalam Al-Quran berapa? Ayo. 2360 kali penyebutan itu dalam Al-Quran, paling banyak. Ya kah? Bismillahirrahmanirrahim. Allah sana ada. Alhamdulillahirabbil alamin, ada Allah. Ya kah? 2360 kali di dalam penyebutan dalam Al-Quran. Ada percaya dan boleh hitungnya sendirian pian situ. Ya. Artinya menunjukkan istimewanya nama Allah nih, paling banyak disebut dalam Al-Quran, dalam kalam Allah. Kemudian yang ketiga, bahwa wajiblah bagi orang yang beriman dalam sehari semalam menyebut nama Allah 69 kali, 70 kurang 1, ya kan? Di dalam sun, bayang bilanya kurang pada 69 ini berdosa kita tak? Ya kan? Di dalam takbiratul ihram Allahu Akbar sekali, lalu membaca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim 2, Alhamdulillahirabbil alamin 3, ya kan? Di dalam tahiyat
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. 4. Ya, dalam tahiyat berapa lagi? Nah, sambung. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Ada pulang Allah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Yang ada pulang Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kemudian salam assalamualaikum warahmatullah. Ah, ya kah? Itu sarakaat. Nah, berapa sarakaat? Kali 70. Kali 17 rakaat. Hitungnya kena. Punya rajin. Awal hasil itu 69 kali di dalam yang kita sebut di dalam sumbah yang wajib tak. Kita tinggal batal sembahyang kita. Yang keempat, jadi nama Allah ini adalah nama yang paling banyak disebut di alam semesta, ya kan? Zikir orang beriman, zikirnya malaikat-malaikat, ya kan? Jadi tidak ada di alam semesta ini nama yang paling banyak disebut kecuali nama Allah. Yang kelima, istimewanya nama Allah bahwa tidak boleh bernama Allah kecuali hanya Allah. Kalau ada batasnya, sama itu kabima sama Allah, Allah haram hukumnya. Ya ganti aja mon hamdak Abdullah. Ya kan ditambah Abdullah. Jangan Allah aja kada babdu. Haram hukumnya tak mufakat ulama. Bahkan ceritanya ada kejadian pernah ada seorang yang menamai anaknya dengan Allah, maka seketika anak itu meninggal dunia. Ya kan? Ini kada boleh. Atau apakah dinamai, ya kan? Allah dengarani. Kesayangan non kucing, dengarani kucing Allah misalkan, jangan. Yang keenam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya Ali la taqumus sa'atu wa ala wajhil ardi man yaqulu Allah Allah. Wahai Ali, tidak akanlah terjadi kiamat dan di muka bumi masih ada orang yang mengata Allah Allah, ya kan? Jadi waktu terjadi kiamat itu tidak ada lagi orang yang mengata Allah, tidak ada lagi orang yang beriman. Ada riwayat terakhir orang mengata Allah, ya kan? Umpah itu kada ada lagi yang mengata Allah 1000 tahun kemudian hanya terjadi kiamat tak? Ya kan? Ini kita mengata Allah 1000 tahun diundur itu kiamat tak? Nah ini dalil guru-guru kita, ulama-ulama kita bahwa zikir Allah itu ada, ya kan? Zikir Allah, 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 Allah. Ini ada juga yang berpendapat kadang zikir Allah. Nah Allah tuh, jadi bila hendak berzikir Allah tuh harus ada Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya kan harus bakawan kata-katanya. Bila Allah aja kada zikir aja. Ya kan ini dalilnya. Ya kan, tarekat samaniyah kan ada kalau Allah. Tarekat Aidursiyah ada juga Allah.
Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali hanya Allah. Allah, Allah. Maksud Allah ini apa? Artinya dia ialah Allah yang bersifat maha sempurna, mustahil kekurangan. Kemudian ada hu itu dia tuh ya dia Allah. Ya kan? Dia Allah Tuhan yang bersifat sempurna, maha suci kekurangan. Yaitu juga artinya. Jangan digayakan tuh ya kan. Hoi 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 hoi. Zikir tak? Ya kan? Yang ketujuh, istimewanya nama Allah Allah, alif lam lam ha. Ya kan tulisannya tak? Alif lam lam ha. Allah. Alifnya ditinggal, apa bacaannya? Lillah. Ya kah? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Ya kah? Allah nama menjadikannya, Allah nama menciptakannya, Allah nama aturnya. Milik Allah. Sesuka-suka Allah, terserah Allah. Ditinggal lamnya, apa bacanya? Lahu. Tetap maknanya bagi Allah. Ditinggal pulang lamnya. Ya kan? Lam yang kedua apa bacanya? Itu ya dia Allah. Ya kan? Allahu la ilaha illa hu. Qul hu Allah. Katakan dia Allah. Qulillah sumazarhum fi khawdihim yal'abun. Ya kan itu istimewanya nama Allah tuh. Ditinggal alifnya lillah, ditinggal lamnya la, ya kan? Lahu tetap mananya milik Allah juga. Ditinggal lamnya keduanya hu, ya Allah juga. Kata ulama nahu Imam Sibawaihi nama sidin, ya kan? Jadi kata beliau, hu itu adalah a'raful ma'arif. Ya kan tuh kalau bahasa orang belajar nahu itu domir ngarannya. Nah ini hu itu adalah sepaling ma'rifat daripada segala ma'rifat. Lalu sidin ada setelah sidin meninggal dunia, ada di antara murid beliau bertanya, guru nangki apa keadaan pian? Ujar sidin, alhamdulillah aku diridhoi, dirahmati, diampuni, Allah mendapatkan nikmatan. Apa tuh guru sebabnya? Sebabnya ujar sidin, aku berpendapat hu itu adalah a'raful ma'arif, sepaling ma'rifat, ya kan, perkataan yang paling ma'rifat. Ya kan ada orang ma'rifat, ada nakirah, ada ma'rifat. Orang belajar nahwu dah. Nah, setelah kita beriman dan yakin nama Tuhan kita Allah, ya kan? Jadi kita beriman nama Tuhan kita Allah itu kada cukup tak, harus ada adabnya, ada amalannya, ya kan? Karena orang kafir pun tahu, ya kan, siapa Tuhan. Orang Islam siapa? Orang-orang kafir ditanya Allah, ya kan? Tahu aja, tapi nya kada menyempurnakan adabnya.
Nah, apa adab setelah kita beriman dan yakin bahwa nama Tuhan kita Allah? Yang pertama, la yara ghairallah. Hendaklah kita orang yang beriman ini, hati kita janganlah kecuali melihat Allah. Ya kah? Allah nama zat yang ada bersifat maha sempurna, mustahil kekurangan. Nah, kita hamba Allah, kita beriman Allah nama Tuhan kita, maka janganlah kita melihat di hati kita kecuali yang kita lihat adalah Allah. Ya kah, itu kata-katanya memang bahasa yang kita nyaman memaham aja, ya kah? Artinya apa yang kita lihat? Ya, kita melihat apa? Sesuatu apa, kita mendengar apa? Suara apa? Kita merasakan apa? Semua itu Allah yang menjadikannya, Allah yang menciptanya. Melihat Allah adanya kita dilihat, ya kan? Melihat Allah di sesuatu maksudnya melihat Allah lah yang menjadikannya, menciptakannya, turunnya. Mudahan Allah menolong nih, ya kan? Ya kan? Banyak ingat dengan Allah. Kalau bisa jangan lupa lawan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menolong. Baca setelah sembahyang, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong ulun mengingat pian, menyebut pian, menyebut dengan hati, menyebut dengan pikiran, menyebut dengan lidah. Wa syukrika, tolong ya Allah ulun selalu mengingat nikmat kebaikan pian dan mensyukurinya. Wa husni ibadatika, ya Allah tolong ulun bagus jadi hamba pian. Ya kah? Hati hamba itu menjunjung perintah, menjauhi larangan. Apa yang terjadi pada diri kita, apa yang terjadi di alam ini adalah semuanya kehendak Allah, semuanya ketentuan dari Allah, semuanya perbuatan Allah. Ada kalanya sesuai dengan kehendak kita, maka kita ridha dan bersyukur. Ada kalanya kada sesuai dengan kehendak kita, maka kita ridha dan sabar. Ada kalanya terjadi pada diri kita ketaatan, maka kita ridha dan syukur. Ada kalanya terjadi pada diri kita adalah kemaksiatan. Dipandang maksiat ini pada hakikatnya dari Allah, ridha kita. Namun di sini basyariat, ya kan, kita diperintah oleh Allah dan Rasulullah bila kita mengerja dosa itu memang hakikatnya dari Allah juga. Tapi ini di sini kita disuruh menguati syariat. Bila berdosa, kembalikan nang salah ini aku, nafsuku nang jahat, ya kan, nang salah ini aku tergoda oleh bisikan-bisikan syaitan. Nah lalu situ minta ampun, ya kan, minta ampun. Nah kita kalau mengganang ini dosa aku, lalu kita kalau minta ampun, ya itu dari Allah Ta'ala juga tak? Itu bila Tuhan hendak menyelamatkan, ditolong Tuhan nang gitu tak? Tuhan hendak bila Allah menghendaki orang dicelaka, ini aku maksiat kehendak Allah juga. Ini perbuatan Allah Ta'ala juga. Lalu kada bertobat, jadi musuh buku ngadanya. Itu tak ada celaka aja geranya tak. Yang kedua, yakin nama Allah, nama Tuhan kita, maka wala yaltafit ila ma siwallah, maka kita janganlah menoleh kepada selain Allah. Maksudnya kita mau utamakan apa yang diridhoi Allah. Dan Allah menolong. Ini nafsu kita ketujuh nah, tapi Allah kada ridho, tinggalkan. Ya kan? Manusia orang banyak ini ketujuh, tapi Allah kada ketujuh, kada ridho, tinggalkan. Ya kan? Mau utamakan ridho Allah.
Yang ketiga, wala yarju illallah. Janganlah ada pengharapan hati kita kecuali hanya kepada Allah mengharap. Ya kan? Karena yang lain kada kau diharap. Yang lain kada bisi kehendak, kada bisi kekuasaan. Nang bisi kehendak kekuasaan hanya Allah. Wa yang keempat, wala yakhafu illallah. Tidak takut kecuali hanya Allah. Kada takutan dicaci, dimaki, munnya kita benar di jalan Allah biar aja, ya kan? Dan kita kada bisa, ya Allah Ta'ala juga menjadikannya dah, ya kan? Kada bisa kita ini mencari ridha manusia, pasti ada salah terus, ya kan? Memang itu kehendak Allah Ta'ala, maksud Allah supaya kita jangan berharap ridha lawan makhluk, dan kita harap hanya Allah. Ya kan, dijadikan Allah seluruh makhluk itu kada bisa ridha cinta lawan kita seluruhnya. Ya kah? Ingatkah cerita ya kah Luqman Al-Hakim? Ya kah Luqman Al-Hakim dalam Al-Qur'an ada di surah Luqman. Beliau ini seorang wali Allah Ta'ala. Karamat sidin diberi kata-kata hikmah. Ya kan, diberi kepada sidin ini hikmah. Suatu hari sidin hendak mengajari anak sidin nih. Nak, ayo kita berjalanan. Ya kan, inggih bahai. Ya kan, membawa keledai. Keledai ini tanggung kendaraannya ganal pada kambing sedikit. Ya kan, tak halus pada kuda. Nanggung, kalau kuda kan bisa, ya kan besar dah. Lalu naik sidin Luqman Al-Hakim, nang anak menuntunnya kada nanggung kada kau dibuat berdua. Irit berjalan, ya kan. Terlewati dengan sekelompok manusia. Jadi ujar manusia nih. Mak kan anak kada berakal, kada tahu adab. Ya kan salah. Mak orang tua kada penyayangnya. Ya kan lawan kan anak kasihannya kan anak nang berjalan seorang nang tua di atas. Harusnya sidin napa nak ujar orang banyak bahaya pian salah. Ya, pian salah bahaya. Aja pian ikam nakai pulang di atas abah nang mahirit. Ya kan terus berjalan tak lewati pulang sekelompok manusia. Ya kan mak si kanana kada tahu diadab. Ya kan kada maras kasihan orang tua sudah ya kan nang Tuhan nang mahirit. Lewat sidin napa nak ulun salah bahaya. Ya kan ulun di atas kita buatin lagi berdua, dibuatin sidin berdua lewat sekelompok manusia. Mak kada kasihannya lawan keledai, kada berperi ke keledaian, ya kada berperi ke kebinatangan, kada sayangnya, kasihannya keledai, kada tahunya kada cukup berdua, dibuat berdua. Napa nak salah kita bae. Kita turun berdua nak kita irit keledainya. Diirit sidin berdua. Keledainya sendiri berjalan. Dilewati ulang sekelompok manusia. Bongolnya. Kenapa bisi kendaraan kada ditunggangi? Nah, salah pulang. Ya kan? Itu pada hakikatnya memang Allah Ta'ala kita. Allah jadikan manusia ya kalah selalu salah memandang kita. Maksudnya supaya kita jangan berharap lawan manusia ini, jangan berharap cinta manusia, jangan berharap ridha manusia. Bila ini sesuai Allah, Al-Quran, hadis, kada bertentangan, laksanakan. Terserah manusia aja lagi memuji kah, mencaci maki kah. Yang penting kita kada salah dengan Allah, dengan Rasulullah. Kada takutan caci maki, hinaan, bila kita bujur aja lawan Allah Ta'ala. Kada takutan kecuali hanya Allah.
ya kah, susah hidup di dunia, biar aja yang penting ya kah kita benar dengan Allah. Ya kah, nya ada nang katakutanan susah, katakutanan kelaparan. Datangnya ada orang membawakan baras ketakutan kelaparan nih. Ada orang membawa baras ya kasakarong Indomie sebungkus duit ulang. Nah, ikam umpat agama kami tinggalkan Allah. Ini apa? Mau lebih dah. Andai ada yang gitu. Kita ini kelaparan nih. Ya kan? Karena ambil kita ya kan, jangankan bara sakarong bener aja, Indomie sekotak, ya kan, dunia seisinya dijulung kayak kita, dihilangkan Allah di hati kita, Allah hilang di hati kita pada murid kita. Ya kan, ini yang paling besar, yang paling mulia, yang paling agung, ya kan, Allah ada di hati kita, beriman lawan Allah. Andai mati kelaparan, kadang urip kita tak biar aja mati kelaparan. Andai mati dibunuh, biar dibunuh. Ya andai ya kah? Yang penting iman jangan hilang. Ya kan gitu. Kalau bahari orang sahabat-sahabat tuh di ya kan ada sahabat-sahabat Nabi ditawan perang. Lalu ditawari, umpat kami, engkau kami jadikan gubernur, kami beri kekayaan, kami muliakan, asal umpat agama kami. Ujar sahabat, ya kan, andai kak mati, aku kadang huruf dengan iman kepada Allah dan Rasulullah. Ya kan, yang kita takutkan itu adalah hilangnya Allah di hati kita. Kalau kelaparannya dihina, dicaci maki, gak ada apa-apa itu. Mudah-mudahan Allah menolong, mudah-mudahan Allah memberi taufik, hidayah kepada kita. Allah meridhai, merahmati, mencintai kita sekeluarga berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.